أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anara quluba ibadihil muttaqin binuri kitabihil mubin wa ja'alal qur'ana ashfa'an lima fis sudur hudaw wa rahmatan lil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyil arabil amin alladhi fatahallahu bihi a'yunan ummiya wa adhanan thumma wa quluban gulfa wa akhraja bihin nasa minadh dhulumati ilan nur salatan wa salaman daimaini ila yaumil ba'thi wan nusyur wa ala alihi at-tayyibin al-athhar wa ashabihi al-hadin al-abrar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi yaqumun nasu li rabbil alamin. Segala puji bagi Allah atas segala limpahan taufik, rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita masih dipertemukan oleh Allah di tempat ini dalam kondisi sehat walafiat. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tentu saja kita semua sangat berharap semoga salawat yang sering kita baca, salawat yang sering kita ucapkan
Salawat yang sering kita lantunkan berbuah syafaat pada hari kiamat nanti. Para pemirsa TVRI Kaltara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kita pada kesempatan ini akan membahas tentang keutamaan istighfar. Istighfar adalah permohonan ampun kepada Allah agar apa yang kita lakukan, dosa yang kita kerjakan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setiap insan, setiap manusia diharapkan semaksimal mungkin setiap harinya harus banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap kita, setiap manusia, setiap waktu dan setiap saat ada saja kesalahan yang bisa kita buat. Baik yang kita sengaja maupun yang kita tidak sengaja, maupun yang kita tidak ketahui atau mungkin kita ketahui. Oleh sebab itu, diharapkan kita semua sebanyak-banyaknya beristighfar dalam setiap hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri bersabda, "Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min 70 marrah." Demi Allah, sesungguhnya saya beristighfar kepada Allah dan minta ampun, minta taubat kepada Allah dalam sehari lebih atau di atas 70 kali. Ya. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijamin oleh Allah sebagai manusia maksum. Ghufira lahu ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhkhar. Apa yang dikerjakan sudah diampuni oleh Allah, kesalahannya baik yang telah berlalu maupun yang akan datang. Tetapi beliau terus dan terus beristighfar dalam sehari di atas 70 kali. Bahkan di hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan aktsara min mi'ah, di atas 100 kali. Aktsar min mi'ah, bukan 70 saja, tetapi 100 kali. Rasulullah yang kita kenal sebagai orang yang akan menjadikan, yang kita jadikan syafaat pada hari kiamat, itu beristighfar 100 kali. Bagaimana dengan kita yang tentu saja tidak ada jaminan buat kita kapan dosa kita kerjakan, kapan kesalahan itu kita kerjakan, dan kapan diampuni oleh Allah. Diampuni atau tidak diampuni oleh Allah kita tidak tahu. Karena memang kita manusia tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala akan ampunan Allah terhadap dosa dan kesalahan kita. Oleh sebab itu, kalau perlu lebih banyak kita beristighfar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita khawatir kita kembali kepada Allah dengan membawa banyak kesalahan dan dosa kepadanya. Ya. Para pemirsa Mutiara Hati
yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala banyak menyuruh kita untuk banyak beristighfar. Wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasana ila ajalim musamma. Beristighfarlah kepada Allah dan mintalah taubat kepadanya. Yumatti'kum mata'an hasana, maka Allah akan memberi mata'an hasana, kehidupan yang baik, rezeki yang baik, kesehatan yang baik, sampai waktu yang tidak ditentukan oleh Allah batasnya. Ya. Ini berarti bahwa ayat ini menunjukkan bahwa istighfar tidak hanya berfungsi untuk menghilangkan dosa kita, tetapi juga berfungsi untuk mendatangkan rezeki buat kita semua. Ya. Itu fungsi yang kedua. Jadi itu setelah menghilangkan dosa, Allah mendatangkan rezeki karena kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat disebutkan Imam Hasan Al-Bisri pernah didatangi oleh seorang ke rumahnya. Imam Hasan Al-Bisri ditanya, "Wahai Imam, di kampung kami ini sedang kemarau panjang. Apa yang kami harus lakukan sehingga hujan turun?" Dengan tenang Imam Al-Bisri mengatakan, "Kumpulkan semua orang di kampung kalian, kemudian beristighfar kepada Allah sebanyak-banyaknya." Maka sang tamu pulang dengan jawaban bahwa dia diminta untuk mengumpulkan orang di kampungnya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah tamu tadi pulang, datang lagi seorang tamu, "Wahai Imam, di kampung kami lagi paceklik, tidak ada makanan." Ya, tidak ada makanan. Apa yang kami harus lakukan? Kata Imam Al-Bisri, "Suruh orang di kampungmu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala." Maka pulanglah sang tamu. Setelah tamu tadi pulang, datang lagi seorang tamu. "Wahai Imam, kami sudah menikah selama beberapa tahun lamanya, sudah hampir mungkin 10 tahun atau mungkin di atas 10 tahun. Tapi kami belum punya anak. Apa yang kami harus lakukan?" Kata Imam Hasan Al-Bisri, "Kau pulang ke rumahmu, kalian berdua beristighfar kepada Allah sebanyak mungkin dalam setiap hari dan setiap waktu." Maka orang ini tadi pulang. Ternyata di balik itu ada orang yang diam-diam memperhatikan tamu sang imam. Yang 3 orang tadi datang bertamu dengan 3 masalah. Ya. 3 persoalan
yang mereka hadapi dengan persoalan yang berbeda. Tapi ternyata jawaban yang diberikan oleh sang imam hanya satu: beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak mungkin. Kata sang pemuda, "Wahai imam, kenapa bisa begitu? Saya perhatikan dari tadi hanya Anda memberikan jawaban istighfar, 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 istighfar. Tidak adakah jawaban yang lain? Tidak adakah solusi yang lain yang diberikan kepada orang? Kok hanya diberikan kalimat istighfar, istighfar, istighfar kepada Allah?" Kata Imam Hasan Al-Bisri, "Dengar wahai pemuda, tidak pernahkah Anda membaca ayat Al-Quran? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka beristighfarlah kalian kepada Tuhan kalian, karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun." Maka di dalam rentetan ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyimpulkan beberapa manfaat istighfar selain pengampunan dosa. Yang pertama, innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun, mengampuni seluas apapun dosa yang kita bawa. Kita datang menghadap Allah dengan dosa setumpuk sampai langit pun, sepenuh bumi pun Allah akan ampuni seluruhnya, kecuali syirkum billah, syirik kepada Allah. Tetapi selain itu Allah akan ampuni sebanyak apapun atau sebanyak buih yang ada di lautan. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Allah, yursilis samaa alaikum midrara. Allah akan mengirimkan hujan kepada kalian. Maka orang yang datang pertama tadi menanyakan tentang kekeringan yang ada di kampungnya. Kata Allah, yursilis samaa alaikum midrara. Allah akan mengirimkan hujan kepada kalian ketika Anda beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seharusnya orang yang di kampungnya tidak ada hujan. Kalau dulu di kampung saya, semasa saya kecil, ketika berhari-hari, berminggu-minggu tidak turun hujan, kata orang tua, cari di kampung ini, ada mungkin yang hamil, kenapa hujan tidak turun? Setelah dicari berhari-hari, ternyata memang ada. Itulah penyebabnya sampai hujan tidak turun berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Karena ada yang melakukan dosa di suatu kampung. Maka oleh sebab itu Allah memerintahkan beristighfar sebanyak mungkin agar Allah mendatangkan hujan kepada kampung itu sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa yumdidukum bi amwal. Orang yang beristighfar kepada Allah akan dibanyakkan hartanya, ditambah hartanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi hari ini? Banyak orang ketika dia miskin, bukan dia beristighfar kepada Allah, cari solusi bagaimana menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Bahkan ada orang mengatakan yang halal saja susah, yang haram saja susah, apalagi yang halal. Inilah kalimat yang tidak benar, tidak pernah dibenarkan oleh Allah. Ya. Kita tidak disuruh macam-macam, tidak disuruh susah payah, tapi disuruh oleh Allah istighfar kepada Allah. Allah akan mendatangkan rezeki bagimu.
Allah akan mendatangkan rahmat yang banyak ketika kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu macam-macam. Tidak perlu menghalalkan yang haram. Tidak perlu memakan yang haram. Tidak perlu menipu untuk mendatangkan harta. Tetapi kita perlu istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, wa yumdidukum bi amwal wa banin, dan Allah akan membanyakkan anak-anak bagimu. Ya. Jadi petanya yang ketiga tadi, penanya yang ketiga tentang dia mandul belum dapat anak, Allah memberikan solusi. Istighfar, Allah akan datangkan anak bagimu. Ya, jadi tidak perlu cari dukun. Ya, tidak perlu mencari kemana-mana siapa yang bisa memberikan anak kepada kita. Kembali kepada Allah, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua mendapatkan apa yang kita inginkan. Kita memperoleh apa yang kita idam-idamkan dengan cara beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, fungsi istighfar yang kelima, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah akan memberikan kepada kalian kebun-kebun dan sungai-sungai. Ini berarti bahwa kenikmatan akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala lewat banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak perlu kita ragu. Tidak perlu kita khawatir ketika kita dalam kondisi kesusahan, dalam kondisi galau. Mari kita kembali beristighfar sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, bahwa fungsi yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala memberikan statement, wa ma kana Allahu liyu'azzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengazab suatu kaum sementara Rasulullah masih ada di tengah-tengah mereka. Dan yang kedua, Allah tidak akan mengazab suatu kaum sementara dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti bahwa kesimpulannya, istighfar itu berfungsi untuk memperkaya kita, untuk membanyakkan anak-anak kita, untuk memberikan jalan keluar kepada kita semua. Dan yang terakhir, istighfar berfungsi menghilangkan bencana yang akan menimpa kita, memindahkan bencana yang akan menuju ke kita. Oleh sebab itu, banyak-banyaklah beristighfar kepada Allah agar kita terhindar dari berbagai kesulitan, berbagai masalah, berbagai bencana. Ini mungkin yang sempat saya sampaikan, dan insya Allah di lain waktu dan lain kesempatan kita akan bertemu. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.